Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Mas Arief, sebelum jeda tadi saya sempat menyampaikan ini viral di media sosial soal jawaban dari Mbak Puan ketika ditanya oleh wartawan soal dukungan Pak Jokowi. Termasuk Mbak Puan mengatakan ya silahkan ditanya setelah Pak Jokowi pulang, saya juga menunggu jawaban itu. Sebenarnya banyak akhirnya mempertanyakan ini hubungannya PDIP dengan Pak Jokowi seperti apa sih? Apalagi deklarasi kan tidak ada karena Pak Jokowi berada di luar negeri untuk tugas negara gitu. Tanggapan dari Mas Arief seperti apa? Ya kalau hubungannya biasa-biasa, baik-baik saja ya. Tetapi saya mengikuti cara komunikasi Pak Presiden dan juga Mbak Puan. Kalau ditanya bagaimana Pak Jokowi, ya tanya Pak Jokowi. Apa jawaban beliau, kan begitu. Itu yang justru ditunggu oleh keluarga besar PD Perjuangan. Mau dukung siapa, kan begitu. Tapi kami sudah memutuskan bahwa Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu sebagai pasangan yang tepat, yang ideal dan memagnitud kita semua ya, terutama elemen-elemen masyarakat menjadi satu antusiasme politik yang saya kira akan mengantarkan kita pada menang dalam satu putaran. Jadi kalau ditanya lagi sekali lagi bagaimana dengan Pak Jokowi, ya tanya ke Pak Jokowi. Sebagaimana juga Mbak Puan menyatakan hal demikian. Pak Jokowi kalau ditanya kan juga begitu. Bagaimana dengan putusan MK, ya tanya ke MK. Nah, saya kalau ditanya juga tanya ke Pak Jokowi saja. Jadi ini saling pingpong nih. Ya. Ganjar dan Pak Mahfud. Baik, Mas Toto, ada pihak yang membaca deklarasi Ganjar Mahfud hari ini tanpa menunggu Jokowi seakan menyiratkan sikap PDIP yang sepertinya tidak bergantung lagi pada sosok dari Pak Jokowi. Anda setuju dengan itu atau Anda punya bacaan yang lain? Sejatinya pemilu itu kan mencari sosok pemimpin, bukan mencari titel Jokowi ya, atau kemudian membaca seberapa besar dukungan dari presiden sebelum. Itu khas dari negara otoriter, kalau pemilu ditentukan oleh pilihan dari presiden sebelumnya. Jadi menurut saya ini pilihan yang tepat. Ketika berbicara mengenai memenangkan pertarungan, itu harus dari kombinasi kekuatan capres plus cawapresnya ditambah kekuatan mesin politik yang ketika solid itu akan menjadi sebuah kemenangan, karena itu yang menurut saya akhirnya sekarang menjadi beban buat Pak Prabowo. Ketika kekuatannya sangat besar 45% mesin politik, tapi kemudian paling lamban sampai sekarang misterius siapa yang menjadi cawapres. Kenapa? Karena beban tadi bahwa pemilu itu diartikan menjadi upaya untuk kemudian melekatkan dirinya dengan presiden sebelum, upaya untuk menggantungkan dirinya pada presiden sebelum. Ketika kemudian terjadi berbagai macam upaya, misalnya yang paling ekstrim adalah ingin menggandeng anak kandungnya Pak Jokowi melalui sebuah proses yang harus melalui MK, dan kebetulan ketuanya adalah iparnya Pak Jokowi, terjadi kekisruhan di situ, akhirnya terjadi kekisruhan internal juga mungkin ya, saya berspekulasi dalam penentuan calon. Itu yang menurut saya harusnya disadari oleh setiap koalisi, bahwa kemenangan dalam pemilu nanti itu tidak ditentukan oleh seberapa besar permusuhan dengan presiden sebelum atau seberapa besar kebergantungan pada presiden sebelum. Apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan saya harapkan juga bisa dilakukan dengan berani oleh Pak Prabowo kalau memang dia punya kapasitas dan karakter, apalagi sebagai seorang jenderal, untuk pede dengan identitas dan brandingnya sendiri. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.